Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Selasa 28 Desember 2021, kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak atas pertolongan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah pada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Hati yang penuh hikmat. Hati memiliki kekuatan besar dalam menghadapi atau menghendaki segala sesuatu. Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginannya akan dipenuhi tanpa mempertimbangkan baik buruknya pilihan yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo meminta hikmat dari Allah agar dapat mengelola dan memimpin bangsanya dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya, hingga padanya ditambahkan umur panjang, kekayaan dan kemuliaan seperti halnya yang dicari oleh raja-raja bangsa-bangsa. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa
Apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Karena memiliki hikmat, maka Salomo dapat menjalankan tugas pemerintahan dan memimpin bangsanya dengan adil dan benar. Dari aspek kehidupan Salomo, kita dapat belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan segala yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan keyakinan yang besar bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang berhikmat dan muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami terus memohon kepadamu. Engkaulah Allah sumber hikmat yang sejati dalam hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami meminta agar hikmat Tuhan sungguh melekat dalam kehidupan seluruh sidang jemaat, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dapat menjalaninya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, karena hikmat itu sungguh memenuhi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Di pagi hari ini Tuhan, kami hendak berdoa bagi perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, mendoakan keluarga Ibu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yohanes Rombe, keluarga Ibu Margareta Mangiwa, keluarga Bapak Robert Bataragua, keluarga Bapak Yunus Tandilinggi, keluarga Ibu Marlina Baneringgi, keluarga Bapak Benyamin Esruse, keluarga Bapak Grand Edmund Emmanuel Manu. Di dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati dan melimpahkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mendoakan kondisi bangsa negara kami di tengah situasi COVID-19, sekalipun kami bersyukur ada banyak zaman-zaman Tuhan yang boleh membuat kami kembali beraktivitas pelan-pelan dengan normal, namun tidak berarti kami lengah. Kami akan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan terus berikan hikmat kepada kami untuk menjalani hidup karya Tuhan ini dengan baik di tengah-tengah kondisi ini. Mendoakan pekerjaan, usaha dan masa depan anak cucu karya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memperlengkapi, menguatkan sehingga dapat menjalani semuanya itu dengan baik. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, khususnya yang ada di Sidoarjo di sini. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga kondisi yang damai sejahtera sungguh terjadi di lingkungan kami di tempat ini. Mendoakan bagi jemaat yang sakit, kami berdoa bagi mereka, anak kekasih kami Grace, orang tua kami Opa Vivo, saudara kekasih kami Mama Kembar, dan mungkin masih ada jemaat yang bergumul karena sakit saat ini. Tuhan, kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menolong, menjamah dan menyatakan kuasa-Mu dalam memberikan pemulihan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.